Bekerja itu yang dicarinya bukan uang, tapi yabtaghuna fadlan minallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safirin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysallahu bi ahkamil hakimin. Pada kajian subuh ini kita tafsirkan, kita pahami Quran surah At-Tin sesuai dengan isi ayatnya yang di awal adalah dengan sebutan At-Tin. Sejarah turun surah At-Tin ini adalah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Abdullah ibnu Abbas yang mengatakan ada sekelompok orang yang sudah tua di masa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akal mereka yang tidak lagi berfungsi. Kalau istilah sekarang adalah sudah pikun atau zawalul akli, karena sangat sudah tua. Kemudian Allah menurunkan ayat ini yang berisi tentang kemakluman atas mereka. Maka dalam hadis ada 3 orang yang tidak dibebani oleh hukum, jadi bebas dari hukum. Satu adalah bayi, 2 adalah orang yang tidur, 3 adalah orang yang hilang akal. Jadi kalau ingin tidak terbebani sholat, puasa, maka jadi bayi. Itu kenapa kita terbebani untuk sholat? Karena kita dewasa, maka kena beban. Kenapa kita terkena beban kewajiban untuk puasa Ramadan? Karena kita sehat akalnya. Kalau ingin bebas supaya tidak puasa Ramadan, gampang, hilang akal. Syaratnya itu. Kenapa kita terkena kewajiban untuk menunaikan perintah Allah? Karena kita bangun dari tidur. Kalau ingin lepas dari perintah Allah, ya selamanya tidur.
Bangun-bangun paling nanti dibangunkan oleh malaikat munkar nakir. Jadi bayi sehingga dewasa terkena beban saat dewasa. Kemudian hilang akal sehingga sehat. Yang ketiga, tidur sehingga bangun. Itu. Nah, Allah menurunkan Quran surah At-Tin itu sebagai tanda maklum kepada orang tua yang fungsi akalnya tidak lagi berfungsi, alias pikun. Sehingga mereka akan diberi pahala atas perbuatan mereka yang dilakukan sebelum akal mereka tidak berfungsi. Berarti pada saat akal mereka sehat. Jadi penghitungannya saat sehat akalnya. Setelah pikun ke sana, Allah maklum, tidak dihitung sekalipun ia tidak sholat, tidak berdosa. Jadi gampang kan kalau ingin tidak berdosa sholat, pikun gitu. Makanya itulah umur itu, menyangkut umur. Di dalam Al-Quran fungsi umur itu ada 3 dalam Al-Quran. Yang pertama, umur difungsikan sebagai fursah, artinya kesempatan. Jadi kita punya umur, kesempatan kita, waktu kita untuk melakukan kebajikan. Makanya kesempatan itu jangan disia-siakan. Kita sekarang oleh Allah diberi kesempatan. Umur yang menempel dalam diri kita itu, apalagi ditambah dengan sehat, kesempatan besar untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai suatu saat ada sebuah penyesalan, ada kalimat na'malu salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari azab api neraka, kami akan melakukan amal kebajikan. Karena sebab pada saat kami hidup di dunia tidak melakukan amal kebajikan, kami akan melakukan kebajikan selama di dunia kami tidak lakukan. Berarti kesempatannya ya sia-siakan. Yang kedua, makna umur itu fungsinya sebagai ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setiap saat Allah menciptakan 2 makhluk. Yang pertama adalah al-maut, kematian. Kalau dari segi makna, Bapak Ibu, mati itu nikmat. Mati itu dalam Quran ada 2 lafaz. Satu maut, yang kedua wafat. Apa arti maut? Maut itu kosong, tenang, bebas dari masalah. Jadi kalau ibu bapak ingin hidupnya kosong, tenang, bebas dari masalah, maut. Itu mati itu. Yang kedua dengan sebutan wafat. Mati itu, wafat itu artinya sempurna. Kesempurnaan manusia puncaknya adalah wafat. Persis seperti telur ayam.
telur mencapai kesempurnaan jika sudah keluar dari telur itu ayam. Maka arti wafat adalah sempurna. Jadi ternyata arti kematian itu tenang, kosong, bebas dari masalah. Yang kedua, sempurna. Makanya selama hidup manusia itu tidak ada yang sempurna. Sekalipun kita menuju menggapai tahap demi tahap untuk sempurna. Itu arti fungsi umur. Yang kedua, makna fungsi umur itu adalah untuk amanah. Kita diberi umur, itu ada amanah. Makanya nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita dibangkitkan, dihidupkan kembali, ruh saat wafat sudah disatukan kembali, kita belum melangkah satu telapak kaki, Allah sudah tanya dengan 4 pertanyaan. Sebagai pertanggungjawaban, kita diberi amanah di dunia. 1, pertanggungjawabannya berhubungan dengan umur. Wa an umrihi fima afnahu, tentang umur kita, untuk apa dimanfaatkan. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, fungsi umur itu ada 4 dalam hadis. 1, yunasabu fiha rabbah, fungsi umur digunakan untuk ibadah sesuai dengan tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang kedua, fungsi umur itu dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, yuhasabu fiha nafsah, untuk mengevaluasi diri. Fungsi umur itu. Jadi kita pandai-pandai untuk mengevaluasi diri sebelum kita dievaluasi oleh Allah nanti. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hadis dari Umar bin Khattab itu. Periksalah, koreksilah dirimu sendiri sebelum Allah yang nanti akan mengoreksi. Muhasabah itu kalau Ibnu Qayyim mengartikan seperti seorang pedagang yang setiap selesai dagang, pasti pedagang itu mengadakan muhasabah, hitung-hitung. Satu yang dimuhasabah adalah oleh pedagang itu tentang modal. 2, tentang untung. Yang ketiga, tentang rugi. 3 poin: modal, untung, rugi. Modal itu sebagai simbol amalan fardu. Jadi kalau kita sholat, puasa Ramadan, haji, zakat fitrah, zakat mal, itu baru modal. Modal. Kalau pedagang, dagang seharian, modal 100.000. Kemudian seharian dagang, kembali modal 100.000. Kira-kira pedagang itu untung atau rugi tuh? Kalau ibu bapak dagang dengan modal 100.000, seharian
jam 5 tutup, dapat uang 100.000, kembali modal. Kira-kira untung atau rugi? Rugi. Jadi kalau kita hanya sholat fardu saja berarti rugi. Itu baru kembali modal. Baru kembali modal itu. Sholat fardu, puasa Ramadan itu baru kembali modal. Untung, setiap pedagang pasti untung, ingin mendapat untung. Untung itu apa? Simbol amalan sunnah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dapat untung, apalagi untungnya banyak, berarti memperbanyak amalan sunnah. Kalau ingin dapat untung itu. Tapi setiap jiwa pedagang pasti menginginkan untung. Pasti itu. Maka kalau menginginkan untung berarti harus tambah amalan sunnah. Kalau rugi itu adalah amalan dosa atau salah. Contoh, dalam Al-Quran Allah sudah wanti-wanti di surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah ingatkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu gugurkan pahala kebaikanmu karena sebab dua. Satu, bil manni, karena sebab riya. Riya itu ingin dilihat. CS-nya, besti-bestinya ujub, ingin ditampakkan. CS-nya lagi, bestinya, soulmate-nya, circle-nya adalah sum'ah. Jadi circle-nya riya itu ujub, sum'ah. Kalau riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar, ujub ingin ditampakkan. Niatnya apa? Semuanya ingin mendapat pujian dari Allah, pujian dari manusia, bukan dari Allah. Itu rusaknya pahala kita yang menyebabkan rugi, yang menyebabkan kita rugi. Yang kedua, wal adha, yang menyebabkan kita rugi, pahalanya berguguran adalah kita masih menyakiti orang lain. Atau kalau dalam keluarga suami istri masih saling menyakiti. Menyakiti orang lain itu tidak hanya dalam bentuk fisik, bisa juga dalam bentuk bahasa. Contoh, ada hadis. Hadisnya ini berkaitan dengan seorang perempuan. Inna fulanah, ya Rasul, ada seorang perempuan, ya di malam hari rajin tahajud, di siang hari rajin puasa sunnah, tetapi ia hidupnya berurusan dengan tetangga, masih suka menyakiti tetangga. Bagaimana itu Rasul? Kata Rasulullah, la khaira minha, bagi perempuan itu tidak ada pahala. Karena sebab gugur pahalanya, hobinya menyakiti orang lain. Wa hiya finnar, bahkan ia masuk ke neraka. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi fungsi umur yang kedua, muhasabah. Fungsi umur yang ketiga adalah yatafakkaru fiha min sun'illah, digunakan untuk belajar.
sekolah itu ada batas. Madrasah ibtidaiyah atau SD atau dari TK sampai perguruan tinggi, S1, S2, S3 selesai, nggak ada lagi sekolah. Tapi belajar tidak ada batas, di mana saja, kapanpun waktunya belajar itu. Makanya Rasulullah menyebut, idza marartum biryadil jannah farta'u. Apabila Bapak Ibu melewati taman surga, disebutnya oleh Rasulullah taman surga, yaitu raudhah, maka cepat hadir. Lalu Abdullah bin Abbas bertanya, apa itu taman surga? Rasulullah menyebut, yaitu tempat di mana tempat digunakan untuk belajar, yang disebut dengan majelis taklim. Seperti sekarang Bapak Ibu sedang berada di raudhah, di taman surga itu. Kalau dalam bahasa Sunda mah istilahna kieu, peperiheud ke raudhah Madinah jauh, tahun ini tidak bisa, atuh belaan raudhah yang dekat, yaitu tempat belajar. Daripada kita belum bisa ke Madinah yang di situ ada raudhah, maka kunjungi raudhah terdekat. Apa raudhah terdekat? Yaitu tempat di mana tempat itu digunakan untuk belajar itu. Yang keempat, fungsi umur itu adalah yakhlu fiha lihajatihi minal mat'ami wasyurbi, untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik itu minum maupun makan. Makanya untuk bekerja itu tidak terikat dengan pekerjaan yang resmi, apa saja pekerjaannya, yang penting halal. Untuk apa? Kalau dalam Al-Quran bekerja itu yang dicarinya bukan uang, tapi yabtaguna fadlan minallah, karunia Allah yang dicari. Makanya Bapak Ibu, Imam Sya'rawi dalam tafsir itu ada tingkatan rizki. Tingkatan rizki itu ada 4. Ini supaya kita bekerja, usaha. Yang pertama, tingkatan paling rendah. Rizki tingkatan paling rendah itu adalah harta. Harta itu disebutnya adna darajatir rizki, rizki yang berada pada tingkatan rendah. Kenapa disebut tingkatan rendah harta itu? Karena siapapun bisa untuk mendapatkan harta, baik itu yang sekolah maupun tidak, bisa. Yang kedua, kenapa disebut rendah? Karena harta itu bisa didapat dengan jalan yang benar, bisa juga dengan jalan yang batil. Makanya disebut rendah, rizki paling rendah. Yang kedua, kita berusaha untuk mendapatkan rizki tingkatan yang kedua, yaitu rizki paling utama, paling afdol. Apa? Kesehatan. Itu paling utama itu. Sehat itu mahal, maka harus dipelihara. Cara memelihara sehat bisa dengan jalur, kalau dalam penelitian itu jalurnya ada 4 supaya kita sehat. 1, olahraga. 2, makanan. 3, ekonomi. Yang keempat, spiritual.
olahraga itu hanya 15% menyumbang sehat ke badan kita. Makanan hanya 10% itu yang menyumbang sehat pada kita. Ekonomi hanya 15% yang menyumbang kepada kita. Berarti 15, 10 berarti 45%. Apa yang paling tinggi? Yang 55% adalah kegiatan spiritual seperti sekarang, pengajian, sholat tahajud, baca Quran, sholat berjamaah, itu menyumbang terbesar kita sehat itu. Makanya sehat itu rizki yang paling utama tingkatannya. Yang kedua, yang ketiga, ada rizki yang paling tinggi tingkatannya. Apa? Anak-anak putra putri soleh solehah. Itu rizki yang paling tinggi. Coba doa pendek, kalimat yang Bapak Ibu hafal, anak-anak kecil pun banyak yang hafal, yaitu untayan doa Rabbik firli waliwa lidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Jika diucapkan oleh anak kita yang soleh, manfaatnya dua. Manfaatnya satu, ketika doa itu diungkap oleh waladun soleh, anak yang soleh, maka bisa menghentikan azab kubur. Contoh, ada orang tua misalkan dapat azab kubur, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan. 1 kali, 2 kali berhenti. Orang tua ini nanya, malaikat, kenapa kau berhenti memberikan azab kepada saya? Saya kan banyak dosa. Apa jawaban malaikat? Ada kiriman doa dari anakmu yang saleh. Tuh manfaatnya Pak, Bu, luar biasa. Kalimatnya pendek, tapi manfaatnya bisa menghentikan azab kubur. Maka kalau Bapak Ibu sayang kepada orang tua, tidak berhenti itu untuk mendoakan orang tua. Yang ketiga, yang kedua, jumlah manusia yang begitu sangat banyak di dunia ini, Allah begitu sangat mudah membagi manusia menjadi 2 golongan. Dalam Quran surah Al-Waqi'ah, khafidatur rafi'ah, yaitu khafidah golongan yang hina, rafi'ah golongan yang Allah angkat derajatnya. Tiba-tiba ada orang tua yang oleh Allah diangkat derajatnya dalam derajat yang paling tinggi. Ini orang tua nanya, ya Allah, kenapa engkau angkat derajat saya padahal ibadah saya pas-pasan? Allah jawab, ada kiriman doa dari anakmu yang soleh. Ternyata anak yang soleh bisa mengangkat derajat orang tuanya, bisa derajatnya itu di dunia, bisa di akhirat, bisa dua-duanya karena sebab doa dari anak yang soleh. Makanya dalam bahasa sederhana, kalau kita ibadahnya pas-pasan, berarti jadikan anak kita soleh supaya ngangkat derajat kita. Sebenarnya dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15, dalam bentuk doa yang Bapak Ibu juga sudah hafal, Allah sudah ingatkan ini supaya melahirkan anak yang saleh. Rabbi auzi'ni an ashkura
ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa, tetapi bukan hanya sekedar doa, mengingatkan kita untuk apa? Satu, supaya istiqamah, ajak teguh, konsisten untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, ajak konsisten istiqamah supaya tetap berbakti kepada orang tua. Itu. Yang ketiga, ajak konsisten supaya kita semangat untuk melakukan kebaikan yang Allah ridhoi, dan bahkan bukan hanya melakukan tapi menyebarkan kebaikan. Yang keempat, supaya kita konsisten ajak menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Yang kelima, solehnya kita konsisten bukannya dari kita sebagai ayah, sebagai ibu, tetapi turunkan kesolehan kita kepada putra putri kita, keturunan kita. Kalau ada salah sedikit-sedikit, ini tubtu ilaika, segerakan untuk memperbaiki diri. Supaya apa? Supaya di ujung kehidupan kita husnul khatimah. Ternyata doa Al-Ahqaf 15 itu menghantarkan kita supaya husnul khatimah. Itu. Tapi hidupnya harus istiqomah. Yang keempat, ini rizki tingkatan paling hebat ini. Tamamar rizki, yaitu rizki pada derajat yang paling sempurna. Apa itu? Keridhaan dari Allah. Makanya dalam Al-Quran ketika Bapak Ibu bekerja, apapun pekerjaannya, itu yang dicari adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu umur itu. Jadi fungsi umur itu digunakan untuk berusaha menurut hadis riwayat At-Tirmidzi. Makanya Quran surah At-Tin berkaitan dengan umur orang tua yang sudah pikun. Berarti sebelum pikun kita manfaatkan kesempatan itu untuk melakukan amal kebaikan. Karena yang Allah nilai adalah sebelum pikun. Itu yang pertama, sejarah turun Quran surah At-Tin. Sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan? Mangga? Supaya itu ada Bu Haji, mangga? Bapak, oh Pak Haji, mangga. Mangga Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang dikatakan Ustaz bahwa yang tidak diwajibkan untuk sholat adalah satu bayi, kedua angka, tiga tidur. Pikun. Nah, bagi orang yang sakit Ustaz, yang sakit keras itu gimana Ustaz? Apa ada kewajiban untuk itu atau dibebaskan? Ya. Karena ada sebagian pendapat yang di kampung ini, apabila yang sakit belum meninggal
itu tidak sholat dihitung berapa, tidak sholat, tidak puasa, dan itu harus diganti dengan satu biaya atau untuk dijadikan infak sedekah. Itu aja untuk. Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang pertama, kalau dalam bab sakit, makanya dalam Al-Quran surah Ali Imran yang sering kita baca ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Selama sakitnya itu masih sehat akalnya, dia masih tetap punya kewajiban. Itulah pentingnya punya anak atau suami istri soleh, karena yang mendampinginya saat sakit, yang nanti akan dituntun jika sakitnya sudah sangat parah. Kalau belum parah, satu, yadhkurunallaha qiyama, ada yang mengartikan sholat pada hukum asal bagi orang yang sehat itu harus berdiri. Makanya berdiri itu menjadi rukun sholat bagi yang sehat. Jadi kalau bagi yang sehat sholatnya duduk tidak sah. Itu bagi yang sehat, karena tidak ada alasan. Bagi yang sehat harus berdiri. Kenapa tidak sah? Tidak memenuhi salah satu rukun sholat. Yang kedua, bi'udhrin syar'iyyin. Ada orang yang punya alasan yang dibenarkan oleh syariat, yaitu sakit. Dia berdiri tidak kuat. Bisa karena sebab sakit pinggang, bisa karena lutut, bisa karena kaki. Qu'udan. Bagi orang tersebut boleh sholatnya duduk. Tapi kekecualian bagi mereka yang sakit tetap punya kewajiban. Tapi dengan cara apa sholatnya? Duduk. Jangan memaksakan diri kalau sakit harus berdiri. Nanti menyiksa diri. Duduk sholatnya. Itu. Ada salah satu masjid, masjidnya itu ke atas dulu itu. Dikiranya ia tidak mengalami usia tua. Setelah usia tua baru pindah ke bawah masjidnya. Kenapa? Bermasalah dengan lututnya. Maka dalam hadis luar biasa Rasulullah SAW ada dua riwayat itu kan. Ketika bapak ibu iktidal, setelah ruku berdiri tegak lurus iktidal, untuk turun dari iktidal ke sujud itu ada dua riwayat. Boleh lutut dulu, boleh tangan dulu. Seandainya Rasulullah memberi fasilitas lutut dulu, bahaya itu bagi mereka yang bermasalah dengan lutut. Rasulullah luar biasa memberi fasilitas. Boleh lutut dulu bagi lututnya yang masih sehat. Tetapi lututnya yang sudah bermasalah, ya sudah, tangan dulu. Kedua telapak tangan dulu. Itu. Lalu duduk pun masih bermasalah, sakit. Ya sudah, junuban. Sholatlah sambil berbaring. Itu. Sambil di kasur. Sholat. Itu. Lalu ia masih sadar. Tetapi perangkat alat-alat sholatnya, perangkat kesehatan, misalkan mohon maaf, kalau di IC itu masih sadar nggak ya? Hah? Sudah nggak sadar? Kalau nggak sadar berarti sudah bebas. Kalau dirawat, yang mesin-mesin dipasang itu masih sadar nggak itu? Masih. Kalau masih berbaring, disitulah butuh
pasangan soleh atau anak-anak soleh. Sambil apa? Dituntun sholatnya oleh orang yang sehat itu. Bahkan kalau dari segi sanad, hadis ini sahih karena sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul. Tetapi dari segi matan ada yang mengungkap hadis ini lemah, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Karena dalam bab ilmu hadis, hukum mengamalkan hadis dhaif itu ada 3 pendapat. Hukum mengamalkan hadis dhaif ada 3 pendapat. Kalau bapak ibu berpegang kepada pendapat Abu Hurairah dan Imam Muslim, maka hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan. Itu yang pertama. Imam Bukhari dan Muslim tergolong sebagai aliran tasyaddud yang menolak terhadap hadis-hadis dhaif atau lemah. Kalau bapak mengambil riwayat dari hadis Abu Daud, maka hadis dhaif lemah itu boleh mutlak untuk diamalkan. Makanya terjadi perbedaan pendapat ketika pada saat praktek di lapangan. Contoh, praktek sholat tarawih, ada yang 11, ada yang 23, ada yang 39, ada yang 71, ada yang 100. Di Fathul Ubay yang berapa? Yang 100 mungkin ya. Alhamdulillah itu. Terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Ada yang dari Bukhari, ada yang dari Abu Daud. Pendapat yang ketiga dari Imam At-Tirmidzi, hadis dhaif itu boleh diamalkan, tapi harus ada syarat. Satu, dhaifnya tidak terlalu kuat lemahnya itu, lemahnya biasa-biasa saja. Yang ketiga, yang kedua dalam hal keutamaan amal, yaitu keutamaan amal, fadilah itu. Yang ketiga, boleh diamalkan itu selama ada riwayat yang meriwayatkannya. Jadi makanya di masyarakat terjadi perbedaan pendapat, sehingga kita tidak boleh menjudge terhadap perbedaan pendapat tersebut, apalagi menyalahkan, karena semuanya memiliki dalil itu. Kalau dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, rawinya juga Bukhari itu. Rawinya, ketika ada orang tua yang sakit, dia hutang puasa, sholat pun tidak bisa karena ada mesin perangkat. Maka kalau dituntun tidak, boleh dipuasakan, disolatkan oleh anak-anaknya. Itu sehingga anaknya sholat 2 kali. Duhur sholat untuk dirinya, yang kedua sholat untuk orang tuanya. Puasa nanti puasa qadha, siapa yang mengqadhanya? Anaknya. Sehingga kalaulah punya anak 3, berarti 1 bulan itu dibagi 3, bukan hanya bagi waris harta saja, bagi waris puasa. Itu kalau tidak soleh, malas saya juga nggak puasa, apalagi mempuasakan orang tua. Jadi selama sakit masih punya kewajiban. Kalau sakitnya belum hilang akal atau belum pikun. Saya kira itu Pak Haji. Ada lagi? Mangga Pak Haji. Oleh adiknya, oleh kakaknya. Dia sakit, berusaha untuk sholat. Kalau masih ingat, tetangga berarti. Iya.
Kewajiban tetangga itu satu, ufsus salam, menyebarkan perdamaian. Yang kedua adalah menengok ketika sakit. Yang ketiga, menghantarkan jenazah saat sudah wafat. Kalau belum wafat jangan diantar, awas. Yang keempat, menjawab kalimat alhamdulillah, kemudian jawab dengan doa ketika ia bersin. Yang kelima, menolong ketika dalam kesulitan. Nah, ini fungsinya tetangga. Makanya tetangga itu dibagi dua, ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Tetangga dekat itu bisa kaitannya dengan nasab, ada garis keturunan, bisa kaitannya dengan jarak rumah. Berapa ukuran jarak rumahnya tetangga dekat itu? Kalau menurut Imam Bukhari, yaitu jarak rumahnya 10 rumah dari rumah kita. Depan 10, belakang 10, kanan dan kiri 10. Ada riwayat lain, tetangga dekat itu sejauh 40 rumah dari rumah kita. 40, 40, 40, 40. Maka berarti kewajiban kita untuk menolongnya itu. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini yang belum saya amalkan. Ketika sholat, Rasul itu selalu setelah sholat atau ketika akan sholat menghadap ke belakang, kanan, kiri. Ternyata mengabsen. Ketika ada seorang yang tidak ada, ditanya, kemana si A? Ini yang belum pernah diamalkan ini oleh imam. Makanya imamnya harus hafal nama-namanya. Jadi kalau ingin diabsen, berarti DKM harus menyetorkan nama kepada saya itu. Dia absen. Kemana si A? Kemudian si A, ya sudah, kata Rasulullah. Kalau si A itu sedang kesulitan, nanti setelah kita sholat berbarengan kita tengok. Kalau dia sulit kita tolong. Kalau dia punya masalah, apa masalahnya, kita berikan solusi. Sehingga sholat berjamaah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya sekedar silaturahim biasa, tetapi ada ikatan emosional luar biasa. Itulah fungsinya sholat berjamaah. Makanya kalau akan mempraktekkan sunnah Rasul, salah satunya sebelum dan setelah sholat di absen. Kalau nggak ada, langsung tengok. Itu tengok langsung bareng-bareng. Makanya kalau nggak hadir dalam sholat berjamaah, malu karena khawatir ditengok. Itu kalau akan dipraktekkan di Fathul Ummah luar biasa itu. Kalau nggak hadir sholat berjamaah pengajian, langsung Pak, Bapak, Ibu, karena si bapak itu, ibu itu tidak ada, yuk kita tengok sama-sama, tengok bareng. Ternyata kenapa nggak sholat berjamaah Pak? Kesiangan. Oh, saya kira ada masalah. Ya sudah, kalau kesiangan kita kembali lagi. Luar biasa itu Pak. Itulah fungsinya tetangga. Saya kira itu Pak Haji. Mangga Bu Haji. Tadi benar bahwa anak yang soleh kan kita sholat dan puasa. Nah, kalau fungsi hijab itu gimana Pak? Kan di dalam Al-Quran itu ada dua choice, ada dua pilihan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am. Ada dua di situ. Bagi orang yang sakit atau perjalanan,
ketika ia mampu untuk qadha, maka qadha. Mampu di situ kalau akan mengambil menjadi dasar hadis tadi dari Aisyah dan Imam Bukhari, yang mengqadhanya adalah anak yang soleh, anaknya mampu, berarti anaknya. Itu. Kalau yang sakitnya sudah sembuh, berarti yang sakitnya. Itu. Jika tidak mampu, menurut kesehatan, dirinya masih sakit, anak-anaknya nggak ada yang mau untuk puasa, maka fidyatun ta'am, maka harus bayar fidyah itu. Jadi solusi yang lebih utama dalam hadis itu, faman tatawwa'a khairan, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum. Ayat itu puasa qadha itu lebih baik daripada fidyah, tetapi jika ia punya kemampuan untuk qadha. Kalau qadha saja tidak mampu, ya sudah, alternatif terakhir, solusi terakhir adalah bayar fidyah itu. Siapa yang bayar fidyah itu? Orang yang sakit. Menurut medis, sakitnya tidak mungkin sembuh. Bahkan kalau ia puasa, bisa jadi ya potensi sembuhnya sangat kecil. Itu yang pertama, yang boleh bayar fidyah. Yang kedua, orang tua yang sudah renta, yang tidak kuat lagi untuk puasa. Yang ketiga adalah orang yang telah wafat saat sakit masih sadar di bulan Ramadan. Maka pada saat tanggal 25 Ramadan ia wafat, berarti punya hutang berapa hari? 24 hari. Itu tidak 30 hari, karena tanggal 25-nya sudah wafat. 24 hari berarti boleh bayar fidyah itu. Yang keempat, wanita yang hamil dan menyusui, terutama yang tunji, setahun hiji, nemege rengsek, belum beres menyusui, hamil lagi. Itu. Tapi menyusui bayinya, bukan bapaknya, kade. Itu. 4 orang yang boleh bayar fidyah. Saya ulang, 1 orang yang sakit, potensi sembuhnya sangat kecil menurut medis, bukan menurut kita. Yang kedua, orang tua yang sudah tua renta, tidak lagi kuat puasa. Yang ketiga, orang yang telah wafat memiliki hutang puasa. Yang kelima, wanita hamil dan menyusui. Tidak wanita dan laki-laki, tidak. Wanita hamil dan menyusui. Ada laki-laki yang hamil, Pak, tapi nggak lahir-lahir. Itu bukan hamil, tapi dewasa. Dewasa apa dewasa itu? Dewasa, gede wadah sang. Wah, itu. Jadi 4 orang yang boleh fidyah. Atau ada yang mengqadha, ya boleh qadha, silahkan. Saya kira itu, Bu. Ada lagi? Cekap? Masih ada waktu? Jam berapa suruknya? Oh sudah. Ya sudah, kalau sudah bersambung, to be continued. Insyaallah kita tutup pada pengajian ini sama-sama dengan membaca kalimat kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.